MiG-21, pesawat legendaris yang menjadi simbol kecepatan, kekuatan, dan keberanian di langit Asia dan dunia, adalah salah satu ikon terbesar dalam sejarah penerbangan militer abad ke-20. Dalam dunia aviasi tempur, nama MiG-21 sudah seperti legenda hidup, pesawat yang mampu menembus kecepatan supersonik, menguasai langit dengan desainnya yang sederhana tapi mematikan, dan menjadi tulang punggung banyak angkatan udara di berbagai negara, termasuk Indonesia. Cerita tentang MiG-21 bukan hanya kisah tentang teknologi dan mesin, tapi juga tentang politik, keberanian pilot, dan semangat suatu bangsa untuk menjaga kedaulatannya di udara. Mari kita mulai dari awal, ketika MiG-21 lahir di tengah ketegangan Perang Dingin. Di tahun 1950-an, dunia terbagi dua, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan pesawat seperti F-104 Starfighter dan F-4 Phantom, serta blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan seri pesawat MiG. Para insinyur di Mikoyan Gurevich Design Bureau, dipimpin oleh Artem Mikoyan dan Mikhail Gurevich, berambisi menciptakan jet tempur ringan, cepat, dan mudah dirawat. Hasil dari ambisi itu adalah MiG-21, pesawat berdesain aerodinamis dengan hidung lancip dan sayap delta, yang pertama kali terbang pada tahun 1955. MiG-21 dirancang untuk satu tujuan utama, kecepatan dan kemampuan bertempur di udara. Dengan mesin turbojet Tumansky R-25 yang mampu menghasilkan dorongan hingga lebih dari 7.000 kg, MiG-21 bisa mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 2, atau 2 kali kecepatan suara, lebih dari 2.100 km per jam. Angka yang luar biasa pada masa itu, bahkan untuk standar modern, masih mengesankan. Desainnya yang ramping dan efisien membuatnya mampu lepas landas dari landasan pendek, cocok untuk operasi di pangkalan darurat. MiG-21 juga terkenal karena kesederhanaannya, tidak serumit jet barat, tapi sangat tangguh, mudah dirawat, dan bisa diandalkan di berbagai kondisi cuaca. Masuknya MiG-21 ke Indonesia memiliki cerita tersendiri. Di era Presiden Soekarno, Indonesia berambisi menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, dan untuk itu, dibutuhkan angkatan udara yang kuat. Hubungan erat Indonesia dengan Uni Soviet pada masa itu membuka pintu bagi alutsista canggih dari timur. Setelah Indonesia menerima MiG-15 dan MiG-17 untuk pelatihan dan pertempuran, akhirnya datanglah sang Raja Kecepatan, MiG-21 Visbet. Pesawat ini masuk dalam jajaran elit TNI Angkatan Udara pada awal 1960-an, menjadi simbol supremasi udara dan kekuatan militer yang disegani di kawasan. MiG-21 memperkuat skuadron tempur Indonesia, terutama di masa-masa penuh ketegangan dengan Malaysia dalam konfrontasi dan ketegangan regional lainnya. Dengan MiG-21, pilot Indonesia dapat terbang lebih tinggi, lebih cepat, dan dengan kemampuan manuver luar biasa. Jet ini dilengkapi radar -21 rupiah Sapphire dan mampu membawa berbagai jenis senjata seperti rudal udara ke udara K-13, roket S-5, serta bom ringan. Bagi para pilot TNI AU, menerbangkan MiG-21 bukan hanya soal mengendalikan mesin berkecepatan supersonik, tapi juga soal mengendalikan adrenalin, karena pesawat ini menuntut keahlian luar biasa. Sayap delta yang dimilikinya membuat MiG-21 sangat cepat dalam akselerasi, tapi juga menantang saat mendarat karena karakteristiknya yang unik. Banyak kisah heroik yang lahir dari kokpit MiG-21 di berbagai negara. Di Timur Tengah, MiG-21 menjadi tulang punggung Mesir dan Suriah dalam konflik dengan Israel. Di Vietnam, MiG-21 menjadi momok bagi pilot Amerika, terutama F-4 Phantom. Dalam pertempuran udara yang legendaris, banyak pilot Vietnam berhasil menembak jatuh jet-jet AS menggunakan MiG-21 dengan taktik serangan kilat, menyerang cepat lalu menghilang. Semua ini menunjukkan bahwa MiG-21 bukan hanya sekadar pesawat tempur, tapi simbol dari semangat perlawanan. Negara-negara kecil melawan kekuatan besar. Bagi Indonesia,
MiG-21 menandai era keemasan hubungan militer dengan Blok Timur. Pesawat ini melambangkan tekad Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Pada masa itu, Indonesia juga menerima bomber Tu-16, kapal selam kelas Whiskey, dan kapal perang canggih. Dalam formasi itu, MiG-21 menjadi penjaga langit yang siap menembus batas-batas kecepatan. Pilot-pilot Indonesia yang berlatih di Uni Soviet mendapatkan pengalaman luar biasa, mempelajari teknik tempur modern dan membawa pulang ilmu yang kemudian membentuk dasar taktik udara TNI AU di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan politik setelah 1965, hubungan dengan Uni Soviet merenggang. Dukungan suku cadang dan perawatan untuk MiG-21 mulai berkurang. Banyak pesawat akhirnya harus disimpan karena keterbatasan logistik. Meski begitu, nama MiG-21 tetap abadi dalam sejarah TNI AU. Pesawat ini menjadi simbol masa di mana Indonesia mampu menantang batas teknologi dan berdiri dengan kepala tegak di antara negara-negara besar. Secara teknis, MiG-21 memiliki panjang sekitar 15 meter, dengan bentang sayap 7,15 meter. Berat kosongnya sekitar 5 ton, dan saat lepas landas dengan bahan bakar penuh serta senjata, bisa mencapai 9 ton. Tangkinya mampu menampung bahan bakar hingga 2.300 liter di dalam fuselage, ditambah tangki eksternal jika diperlukan. Untuk persenjataan, selain rudal K-13, MiG-21 juga dilengkapi dengan kanon internal GSH-23 kaliber 23 mm yang mampu menembakkan hingga 3.400 peluru per menit, daya tembak yang cukup untuk menghancurkan musuh dalam sekali serangan singkat. Di balik semua kehebatannya, MiG-21 juga dikenal sebagai pesawat yang keras kepala. Tidak mudah untuk dikendalikan pada kecepatan rendah, dan para pilot harus sangat berhati-hati saat melakukan manuver vertikal atau saat mendekati pendaratan. Namun justru disitulah letak keindahan MiG-21. Ia bukan hanya mesin, ia adalah makhluk hidup yang menuntut hormat dari pilotnya. Pilot yang bisa menguasai MiG-21 dianggap telah mencapai puncak keahlian terbang supersonik. MiG-21 juga menjadi inspirasi bagi generasi jet selanjutnya. Dari desainnya yang sederhana tapi efisien, banyak prinsip aerodinamika modern lahir. Negara-negara seperti India bahkan memproduksi MiG-21 secara lokal di bawah lisensi dan terus menggunakannya selama lebih dari setengah abad. Dengan lebih dari 11.000 unit yang diproduksi di seluruh dunia, MiG-21 adalah pesawat tempur supersonik paling banyak diproduksi dalam sejarah umat manusia. Bagi Indonesia, walau kini MiG-21 sudah tidak lagi aktif di barisan tempur, warisannya tetap hidup dalam semangat para penerbang muda. Setiap kali pesawat F-16 atau Sukhoi Su-27 terbang di langit Indonesia, di baliknya ada sejarah panjang yang dimulai oleh MiG-21. Pesawat ini mengajarkan bahwa kekuatan udara bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal semangat, kemandirian, dan keberanian untuk menguasai langit sendiri. MiG-21 Fishbed tidak pernah benar-benar mati. Ia terus terbang dalam ingatan para pilot, teknisi, dan pecinta aviasi di seluruh dunia. Dari lapangan udara di Moskow, gurun Mesir, hutan Vietnam, hingga pangkalan udara di Kalijati dan Iswah Judi, jejaknya masih terasa. Suara raungan mesin Tumanski R-25 masih bergema dalam sejarah, mengingatkan kita pada masa di mana langit menjadi arena pertarungan ideologi dan keberanian manusia. MiG-21 bukan hanya alat perang, tapi juga karya seni teknik yang melampaui zamannya. Desainnya yang futuristik, garis-garis tubuhnya yang tajam, dan kemampuan supersoniknya membuatnya tetap dikagumi bahkan oleh generasi insinyur modern. Banyak museum penerbangan di dunia yang menempatkan MiG-21 sebagai ikon utama, simbol dari era di mana manusia pertama kali benar-benar menaklukkan kecepatan. Suara. Ketika berbicara tentang pertahanan udara Indonesia masa kini, dengan jet seperti F-16, Sukhoi Su-30,
dan rencana pengadaan Rafale serta KF-21 Boramae, kita tidak boleh melupakan MiG-21 sebagai batu loncatan awal. Dari MiG-21, TNI AU belajar arti penting dari keseimbangan antara teknologi, taktik, dan pelatihan. Pesawat ini menunjukkan bahwa tidak ada teknologi canggih yang berarti tanpa keberanian pilot dan kecintaan pada tanah air. Bayangkan saat itu, tahun 1962, seorang pilot muda Indonesia duduk di kokpit MiG-21. Di hadapannya, panel kontrol sederhana namun padat fungsi. Di luar kaca kanopi, langit biru membentang luas. Dengan suara menggelegar, mesin Tumanski mulai berputar, mengeluarkan getaran yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dalam hitungan detik, pesawat melesat ke udara, menembus awan, dan mencapai ketinggian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di atas sana, ia bukan lagi hanya seorang manusia, ia adalah penjaga langit Nusantara. Meski kini MiG-21 hanya tinggal kenangan, di hanggar-hanggar tua dan museum-museum militer, setiap goresan catnya masih bercerita tentang masa di mana Indonesia berani bermimpi besar. Tentang masa di mana setiap penerbang tahu bahwa langit bukanlah batas, tapi panggung tempat bangsa ini menunjukkan keberaniannya. Dan mungkin, ketika suara jet modern meraung di langit hari ini, jika kita mendengarkan dengan hati-hati, di antara gemuruhnya, kita masih bisa mendengar gema suara MiG-21, sang penembus batas, sang legenda, penjaga langit yang tak pernah benar-benar pergi. MiG-21 adalah lebih dari sekadar pesawat tempur. Ia adalah simbol dari semangat bangsa untuk merdeka dan berdaulat. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada senjata, tapi pada tekad untuk melindungi tanah air dari siapapun yang mencoba menodainya. Dan dalam setiap misi udara, dalam setiap latihan tempur, dalam setiap generasi penerbang yang lahir, semangat MiG-21 akan selalu hidup, mengingatkan kita bahwa di balik mesin baja, ada jiwa manusia yang berani menantang langit.